Sepak bola seringkali disebut lebih dari sekadar permainan 11 lawan 11 di atas rumput hijau. Bagi banyak orang, ini adalah tentang harga diri, tentang cinta, dan tentang bagaimana sebuah identitas dipertaruhkan. Namun, apa yang terjadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam itu saat Persib Bandung menjamu Malut United melampaui semua teori taktik dan strategi. Malam itu, GBLA bukan sekadar stadion, ia berubah menjadi sebuah teater emosi yang sanggup meruntuhkan mental lawan, namun di saat yang sama memeluk erat mereka yang berjuang dengan hati. Ada sebuah pemandangan yang takkan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di sana. Ketika peluit panjang dibunyikan oleh wasit, menandakan berakhirnya pertarungan sengit yang menguras energi, sebuah transformasi atmosfer terjadi begitu cepat. Ketegangan yang tadinya memuncak, rivalitas yang tadinya panas, tiba-tiba luruh menjadi sebuah keheningan yang penuh dengan rasa haru. Disinilah kita melihat sisi lain dari para gladiator lapangan hijau yang biasanya tampil garang. Sosok pertama yang mencuri perhatian adalah Ciro Alves, pemain yang dikenal dengan determinasi tinggi dan lari tanpa lelah. Ini menunjukkan sisi rapuhnya. Usai laga, langkah kakinya tidak langsung menuju lorong ruang ganti untuk beristirahat. Seolah ada magnet yang menarik jiwanya, Ciro berjalan perlahan menuju tribun, tempat di mana ribuan bobotoh berdiri tak lelah memberikan dukungan. Di sana, Ciro berdiri diam. Ia menatap lautan biru dengan mata yang berkaca-kaca. Tanpa kata-kata, ia memberikan hormat yang begitu tulus. Itu bukan gestur yang dibuat-buat demi kamera, bukan selebrasi berlebihan untuk pamer kekuatan. Itu adalah bentuk penghormatan seorang anak kepada keluarganya. Malam itu, Ciro Alves membuktikan bahwa meski ia lahir ribuan mil jauhnya dari tanah Pasundan, hatinya telah sepenuhnya membiru. Ia tahu betul bahwa setiap tetes keringatnya dihargai dengan cinta yang tak bersyarat oleh mereka yang ada di tribun. Namun, kejutan sesungguhnya datang dari pinggir lapangan. Di sana berdiri sosok Wak Haji Umu Mukhtar, sang manajer yang juga merupakan simbol hidup dari sejarah Persib Bandung. Kehadirannya malam itu seolah menjadi penawar bagi segala tensi yang ada. Sebuah momen langka terjadi ketika ia berfoto bersama 4 mantan pemain Persib. Waktu seakan berhenti berputar. Tidak ada sorak-sorai yang memekakkan telinga, yang ada hanyalah keheningan penuh makna. Momen ini berbicara tentang sejarah, tentang pengabdian, dan tentang ikatan yang tidak akan pernah putus meski seragam telah berganti. Di tengah suasana yang syarat akan nilai sejarah itu, kita melihat sebuah pemandangan yang sangat kontras. Gustavo Franca yang sepanjang pertandingan terlibat dalam tensi tinggi dan benturan fisik yang keras dengan lawan, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang begitu rendah hati. Di hadapan Wak Haji Umu Mukhtar, segala ego dan emosi keras Gustavo seolah runtuh. Ia menunduk penuh hormat, menunjukkan bahwa setinggi apapun tensi di lapangan, rasa hormat terhadap sesepuh dan keluarga besar Persib adalah yang utama. Gustavo pun tak membiarkan spekulasi liar berkembang. Dengan raut wajah yang tulus dan jauh dari kesan arogan, ia meluruskan segala kesalahpahaman yang sempat terjadi. Ia berbicara tentang karakter dan kejujuran. "Hati saya jernih, pikiran saya jernih," ujarnya dengan nada yang bergetar. Ia merasa sedih ketika orang-orang mulai mempertanyakan karakternya. Bagi Gustavo, apa yang terjadi di lapangan adalah bagian dari perjuangan. Namun di luar itu, ia adalah manusia yang sangat menghargai kebersamaan. Permintaan maafnya yang disampaikan dari lubuk hati terdalam melalui Kapten Bandung Football menunjukkan kedewasaan seorang profesional. Ia ingin memastikan bahwa hubungannya dengan bobotoh tetap murni tanpa ada ganjalan akibat provokasi dari pihak-pihak yang berniat buruk. Beralih ke sisi lain, kita melihat fenomena Tom Hay. Sang maestro lini tengah ini melakukan selebrasi yang langsung meledak dan viral di berbagai platform media sosial. Selebrasi itu begitu jujur, sebuah ledakan emosi dari seseorang yang baru saja merasakan betapa dahsyatnya energi GBLA. Tom Hay merayakan kemenangan itu seolah-olah ia sudah membela Persib selama belasan tahun. Ia menyatu dengan euforia, ia membiarkan dirinya hanyut dalam kegembiraan yang dirasakan oleh seluruh stadion. Hal inilah yang membuat publik begitu tersentuh melihat pemain kelas dunia begitu rendah hati dan begitu cepat mencintai klub ini. Namun, mungkin cerita yang paling luar biasa malam itu datang dari kursi penonton VIP di mana John Herdman berada. Pelatih dengan segudang pengalaman internasional yang pernah memimpin tim di level Piala Dunia terlihat menunjukkan ekspresi yang jarang ia perlihatkan, ketakjuban yang bercampur dengan rasa tak percaya. Laporan menyebutkan bahwa Herdman terlihat gemetaran, bukan karena ia takut akan ancaman fisik, melainkan karena ia terpukul oleh kekuatan psikis dari atmosfer bobotoh.
Bayangkan saja, puluhan ribu suara menyanyikan satu nada, tribun yang bergetar karena lompatan serempak, dan energi yang mengalir deras menyerbu siapapun yang berada di tengah stadion. Hartman menyaksikan bagaimana dukungan itu bukan sekadar teriakan, melainkan sebuah entitas yang hidup dan bernapas. Matanya menyapu lautan biru dengan pandangan yang kosong, seolah kehilangan kata-kata. Malam itu, seorang pelatih kelas dunia harus mengakui bahwa apa yang ia saksikan di GBLA adalah sesuatu yang langka di dunia sepak bola. Ia melihat kekuatan yang bisa membuat lawan menciut, namun membuat kawan merasa seperti pahlawan yang tak terkalahkan. Tak ketinggalan, ada Kurzawa juga yang terkampak kamera sedang melango tak percaya. Ia seolah bertanya-tanya dalam hati, atmosfer macam apa ini? Ekspresinya yang heboh dan penuh keterkejutan menggambarkan betapa bedanya Persib dengan klub-klub lain yang pernah ia lihat. Sementara itu, Sergio Castel tampil dengan semangat yang meledak-ledak sendirian. Ia tampak begitu menikmati setiap detik kemenangan ini, menunjukkan betapa bangganya ia menjadi bagian dari perjuangan Maung Bandung. Apa yang bisa kita petik dari malam penuh keajaiban di GBLA ini? Persib Bandung sekali lagi membuktikan bahwa mereka bukan sekadar sebuah klub sepak bola yang mengejar 3 poin di papan skor. Persib adalah sebuah fenomena sosial, sebuah identitas yang menyatukan berbagai latar belakang dalam satu warna, biru. Kemenangan atas Malut United hanyalah statistik, namun tangisan Ciro, permintaan maaf Gustavo, gemetarnya John Hartman, dan viralnya selebrasi Tom Hay adalah bukti otentik bahwa di sini sepak bola dimainkan dengan jiwa. Stadion GBLA telah menjadi saksi bagaimana rasa hormat tetap berdiri tegap di atas rivalitas yang panas. Ia menjadi saksi bagaimana pemain asing bisa merasa lebih lokal daripada penduduk asli karena besarnya cinta yang mereka terima. Malam itu, sepak bola berhenti sejenak untuk memberikan ruang bagi kemanusiaan, cinta, dan haru. Dan bagi siapapun yang menyaksikan momen itu, mereka akan selalu ingat bahwa di Bandung ada sebuah klub yang tidak pernah membiarkan pemainnya berjuang sendirian. Persib adalah rumah, dan malam itu, rumah tersebut sedang merayakan kebersamaan yang paling indah. Terima kasih kepada Bobotoh yang tak pernah lelah menjadi nafas bagi tim ini. Tanpa kalian, GBLA hanyalah tumpukan beton dan besi. Karena kalianlah, stadion ini memiliki nyawa yang sanggup membuat dunia gemetaran. Sampai jumpa di laga berikutnya, di mana sejarah baru akan kembali ditulis dengan keringat, air mata, dan tentu saja cinta yang tak pernah padam untuk Persib Bandung.